Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan pembagian dari alif lam, bahwa alif lam terbagi menjadi berapa bagiannya? Wahab. Pertama, hal tufidul umum? هل تفيد العموم؟ نعم. الثاني، هل تفيد العموم؟ كيف تفصيل؟ Kalau yang ma'hud itu umum, maka alif lam ahdiyahnya lil umum. Kalau tidak, maka tidak. ثالث، alif lam al-jinsiyah hal tufidul umum? La tufidul umum. Naam. Baik, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Al-amalu bil-am, bahwa kita di dalam menyikapi nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib beramal sesuai dengan apa yang telah datang. Selama nas itu disebutkan secara umum, maka kita bermuamalah dengan nas tersebut secara umum pula, selama belum ada yang mengkhususkannya, ya. Maka misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang perjudian, maka kita menyikapi larangan tersebut secara umum, segala bentuk perjudian. Allah melarang khamr, maka kita menyikapi semua yang termasuk khamr adalah haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Maka Allah memerintahkan untuk menjauhkan, ya, segala perkara tersebut. Maka kita menyikapi umum selama tidak ada yang mengkhususkan. Akan tetapi kalau misalnya di sana ada nas yang sifatnya umum, lalu ada pengkhususan dari sisi yang lain, maka kita menyikapi nas itu pula sebagaimana datangnya, ya. Mengkhususkan yang umum kalau memang dikhususkan yang umum yang terdapat di dalam nas tersebut. Na'am wa hakadha. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya melarang bagi kaum lelaki untuk memakai sutra misalnya. Akan tetapi di dalam nas-nas yang lain menunjukkan diperbolehkannya bagi laki-laki untuk memakainya dalam kondisi hajah, ya, disebabkan karena hikkah atau ada rasa gatal misalnya. Nah, dan seterusnya. Allah dan Rasulnya melarang bagi umatnya, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memakai emas. Ternyata di dalam nas-nas terdapat pengkhususan pelarangan itu khusus untuk laki-laki, tidak untuk wanita. Maka dalam keadaan seperti ini kita khususkan sebagaimana yang telah terdapat di dalam nas. Maka dengan demikian kita mengamalkan seluruh adillah yang datang dari Alkitab wa Sunnah.
Al-amalu bil-am, yajibul amalu bi umumil lafzil ami. Kita wajib untuk beramal berdasarkan keumuman lafaz yang umum. Ya. Selama lafaz itu sifatnya umum, ya kita sikapi umum. Hatta yathbuta takhsisu, sampai sahih ada pengkhususannya. Sampai ada pengkhususannya, mengkhususkan dari dalil yang sahih pula. Selama tidak ada, maka kita menyikapi itu umum. Kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu sesat, maka kita sikapi secara umum. Semua bid'ah sesat. Nah, tidak ada bid'ah yang tidak sesat di dalam perkara agama. Maka ini sifatnya umum. Nah, tidak ada yang mengkhususkan. Ya. Li'anna al-'amala bi nususil kitab was sunnati wajibun. Karena beramal berdasarkan nas-nas Al-Quran was sunnah itu hukumnya wajib. Ala ma taqtadhihi dalalatuha, sebagaimana yang ditunjuki oleh penunjukan nas-nas tersebut. Naam. Hatta yakuma dalilun ala khilafi dzalik, sampai adanya dalil, tegaknya dalil yang menunjukkan selain itu. Nah, ya, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kesalahan. Tabqa 'alal umum, ini secara umum, siapa saja yang beramal kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Nah, siapa saja mereka, dari mana saja mereka, secara umum. Nah, wa idza warada al-'ammu ala sababin khassa. Sekarang apabila terdapat ya sesuatu yang umum ala sababin khas, atas sebab yang khusus. Nah, misalnya ayat yang tadi, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, itu ada sebab turunnya ayat itu, yaitu ada salah seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai seorang wanita, tapi dia bukan istriku. Aku sudah melakukan semuanya kecuali satu yang belum kukerjakan, yaitu zina. Ya, dia telah waqad qabbalaha, anaqaha, sudah, tapi zina yang belum dia lakukan. Nah, maka apakah kafarahnya terhadap amalan tersebut? Maka Rasulullah diam sejenak, turun firman Allah Subhanahu wa taala ini. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah SAW, Ali khasatan am linasi amma, apakah ayat ini untuk aku secara khusus atau untuk manusia secara umum? Kata Nabi SAW, bal linasi ammatan,
untuk manusia secara umum. Nah, kita melihat ayat Allah Subhanahu wa taala ini turun karena ada satu sebab, yaitu laki-laki tersebut. Nah, kita tidak memahami ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, lalu kita khususkan bahwa ayat ini hanya terkhusus pada sebab, asal sebab datangnya dan diturunkannya ayat ini hanya dikhususkan pada kejadian laki-laki tersebut. Tidak. Ya. Makanya kata beliau, wajibal amalu bi umumihi. Tetap kita wajib mengamalkan keumumannya, bukan karena khusus sebab turunnya. Nah, dari sini kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwa yang menjadi patokan, yang menjadi sandaran, yang menjadi ibrah, itu keumuman lafaz itu, bukan karena kekhususan sebab. Ya, bukan karena khusus sebab turunnya. Nah, li'anna al-ibrata bi umumil lafzi la bi khususis sabab illa ayyadulla dalilun ala takhsisil am, kecuali apabila dalil itu menunjukkan pengkhususan dari keumuman, bima yushbihu halas sabab, dengan apa yang menyerupai keadaan sebab, alladzi warada min ajlih, yang datang nas tersebut karenanya, fayakhtassu bima yusabbibuha, maka khusus dengan apa yang menjadi sebabnya. Ya, ingat kisah yang kemarin Abu Burdah, kisahnya Abu Burdah Ibnu Niyar, masih ingat ya ikhwan? Ketika dia dikhususkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembelih jazah, ya, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lakadzalik wa laysa li ahdin min ba'dik, itu khusus untuk kamu dan bukan untuk orang-orang setelah kamu. Itu baru dikhususkan. Nah, kalau datang nas yang menunjukkan pengkhususan, baru kita mengkhususkan. Tapi selama tidak ada nas, maka kita tetap beramal berdasarkan keumuman. Nah, fahimtum ya ikhwan? Hal fahimtumuh? Misal, sekarang permisalan. Mala dalila ala takhsisi, tidak ada dalil yang menunjukkan pengkhususannya. Ayat zihar, ayat tentang zihar. Kalau seorang suami mengatakan pada istrinya, anti ka zahri ummi, anti alayya ka zahri ummi, kamu terhadapku seperti punggung ibuku. Ini zihar. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadilka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu sami'un alim wallahu sami'un basir. Ya, fa inna sababa nuzuliha, sebab turunnya ayat ini, ziharu Aus bin Samit, ziharnya Aus bin Samit terhadap istrinya. Tapi bukan berarti ayat ini hanya khusus hukum itu diberikan pada Aus bin Samit. Wal hukmu amun fihi wa fi ghairi, tapi hukum itu tetap secara umum terhadap Aus dan terhadap yang lainnya. Siapa saja yang melakukan zihar terhadap istrinya, maka hukumnya sama.
Ya, seperti yang dialami oleh Aus ibnu Samit. Tahrirul raqabah fa illam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'ain fa illam yastati' fa it'amu 60 miskinan. Nah, ini terhadap Aus dan selainnya, siapa saja yang termasuk dalam hukum zihar. Ini tidak ada pengkhususan. Al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Yang kedua, wa mithalu ma dalla dalilu ala takhsisi. Misal yang ada dalil yang menunjukkan pengkhususannya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri siyamu fis safari. Ya, bukan dari kebaikan berpuasa di saat safar. Ini umum ya ikhwan, ya kan? Menunjukkan bahwa kalau laisa minal birri berarti minal apa? Minal itsmi. Nah, kalau bukan dari bir, berpuasa di waktu safar berarti berdosa. Berpuasa di waktu safar. Nah, kalau kita beramal secara umum dari hadis ini, berarti barang siapa yang berpuasa dalam keadaan dia musafir, maka dia berdosa. Iya kan? Lah bagaimana dengan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah berpuasa di waktu safar? Beliau, Abdullah bin Rawahah dan para sahabat yang lainnya, Hamzah bin Amr al-Aslami juga berpuasa di waktu safar. Nah, bagaimana? Nah, tinggal dilihat. Ternyata lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam yang umum ini ada sebabnya. Kenapa sampai Rasulullah menyatakan? Maka dilihat sebabnya itu. Saya itu ikhwan. Fa inna sababahu, karena sesungguhnya sebabnya itu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam kondisi safar. Fara'a zihaman, maka suatu ketika Rasulullah melihat keramaian. Wa rajulan qad dhullila alaihi, dan melihat seorang laki-laki dikasih naungan gitu loh, dilindungi dari terik matahari. Faqala, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, mahadha, ada apa ini? Kenapa dengan orang ini sampai dilindungi dari terik matahari? Qalu shaim, mereka mengatakan orang ini puasa. Ya, jadi ada kemungkinan pula orang ini dia berpuasa dan bernazar untuk tetap berada di terik matahari. Akhirnya dia hampir binasa dengan keadaan seperti ini. Nah, akhirnya ditutupi. Dalam keadaan masyaqqah dia tetap berpuasa. Sudah hampir mut. Hampir binasa dia. Makanya Rasulullah mengatakan, laisa minal birri siyamu fis safar. Bukan dari kebaikan berpuasa di waktu safar. Berarti apa? Bukan dari kebaikan berpuasa di waktu safar idza kana syaqqan alaihi, apabila kesulitan atas dia untuk berpuasa. Nah, itu maksudnya. Fahadal umum khas, maka keumuman lafaz ini khusus biman yushbihu hala hadzal rajul, dikhususkan ya dengan yang serupa keadaan orang ini. Nah, wa huwa man yashukku alaihi siyamu fi safar, yaitu orang yang kesulitan padanya berpuasa di waktu safar.
Nah, Lemtum ya ikhwan, dia dalam kondisi safar melakukan perjalanan, akhirnya menyebabkan dia kesulitan, terengah-engah. Maka dalam kondisi seperti ini ya jangan berpuasa. Bukan mendapatkan pahala, kamu dapat dosa. Wa dalilu ala takhsisi, dalil yang menunjukkan dikhususkannya bidzalik, dengan keadaan orang yang masyaqqah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fi safar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berpuasa di waktu safar, haitsu kana la yashukku alaih, di mana tidak ada kesulitan bagi beliau untuk berpuasa padanya. Wala yaf'alu sallallahu alaihi wasallam ma laysa bibir, dan tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang bukan kebaikan, bukan ketakwaan, tidak mungkin. Maka ini menunjukkan ya kawan bahwa hadis yang lafaznya umum tersebut dikhususkan dengan keadaan yang terjadi pada waktu itu. Maka siapa saja yang serupa dengan keadaan itu, maka ya dikiaskan kepadanya, dihukumi sama. Nah, itu juga sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak yang kalian mengambil upah adalah kitabullah. Di saat kalian membacakan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian dari kalangan para ulama itu mengumumkan hadis ini. Al-ibra bi umumil lafz. Ya. Cuman menjadi iskal kalau ayat ini dijadikan secara umum. Bolehnya mengambil upah karena mengajarkan kitabullah dan seterusnya. Ya. Ini bertentangan dengan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mencela seorang yang menjual kitab Allah. Ya. Dan pernyataan para nabi, ma uridu minkum min ajrin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki dari kalian upah, ajr. Innal ladzina yashtaruna bi ayatillahi wa aymanihim thamanan qalila. Ayat-ayat yang menunjukkan celaan terhadap orang yang mengambil upah dalam perkara ibadah tercela. Lah bagaimana dengan ayat ini? Ya, sebagian para ulama mengumumkan, bukan ayat hadis. Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sebagian para ulama mengumumkan. Akan tapi sebagian dari kalangan para ulama seperti Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah itu melihat dari sebab kenapa Rasulullah mengucapkan ini. Ini beliau ucapkan ada sebabnya ketika salah seorang sahabat, kalau tidak salah Abu Sa'id Al-Khudri, itu ya ketika beliau diberikan upah disebabkan karena beliau meruqyah dengan Al-Fatihah. Ada seorang yang sakit di kampung itu. Nah, maka beliau pun meruqyah dengan Al-Fatihah. Ya. Maka kata Syekh Al-Albani rahimahullah, maka hadis ini khusus dalam kejadian ruqyah saja. Tidak bisa diumumkan. Maka barang siapa yang mengajarkan Al-Quran
atau lebih umum mengajarkan ilmu lalu dia mendapatkan upah karena ilmu tersebut, maka ini hukumnya haram. Barang siapa yang menjadi muadzin lalu dengan azannya itu dia meminta upah, maka itu hukumnya haram. Ya. Nah, terus bagaimana dengan sebagian para imam, para muadzin tetap ya, yang memang sudah ditetapkan dari hukumah dan mendapatkan gaji tiap bulan. Kata beliau rahimahullah, jangan dikatakan ajar, tidak boleh dikatakan ajar, tapi dikatakan ta'wid. Ya, dikatakan ta'wid, hewat, sebagai ganti pekerjaan dia yang tafarruq terhadap amal itu, bukan sebagai upah terhadap amalan itu. Ya, tapi hanya sebagai ta'wid disebabkan karena dia tidak melakukan pekerjaan yang lain, dia tafarruq untuk beramal dengan amalan itu. Ya, jadi dia diberikan sebagai jasa dia, tapi bukan untuk sebagai pengganti, sebagai upah dari azannya, dari ilmunya, bukan. Nah, maka ini kembali kepada hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.